Hai guys, selamat datang di M2 Arta Channel, semoga kalian sehat selalu. Amin. Rusia adalah sebuah negara multikultural yang terdiri dari sekitar 120 suku bangsa, mereka menyebut nasionalitis. Dengan berbagai ragam bahasa dan budaya, walaupun mayoritas beragama Kristen Ortodoks, sekitar 14% atau sekitar 24 juta penduduknya adalah penganut agama Islam, mungkin yang terbesar di daratan Eropa. Beberapa negara bagian seperti Tatarstan, Dagestan, Chechnya dan Bashkortostan mayoritas penduduknya beragama Islam. Sejak runtuhnya Uni Soviet, sekitar 8.000 masjid telah didirikan dan menjadikan Islam sebagai agama yang paling pesat pertumbuhannya di Rusia. Ada cerita menarik pada tahun 988, Prince Vladimir yang juga dikenal sebagai Grand Prince of Kiev and all Rusia, sebelum menentukan Kristen Ortodoks sebagai agama negara, beliau telah mempertimbangkan Islam dan Judaisme sebagai pembanding. Islam kemudian tidak diterima karena melarang minum alkohol, sementara Judaisme karena dinilai tidak berhasil mendorong kaum Yahudi mengambil tanah kelahirannya. Islam ketika itu banyak dianut oleh masyarakat di Volga Bulgar, saat ini negara bagian Tatarstan. Islam sendiri sebenarnya sudah masuk Rusia sekitar 10 tahun setelah Nabi wafat. Pada tahun 734 di masa kekhalifahan Umayyah, telah didirikan sebuah masjid yang disebut Masjid Juma di kota tua Derben, masuk wilayah Dagestan saat ini. Masjid itu masih berdiri kokoh sampai sekarang walau pernah diterpa gempa bumi yang hebat. Sejarah hubungan Indonesia dan Rusia yang telah terjalin selama 72 tahun, terbilang cukup unik. Pada era pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia memiliki hubungan mesra dengan Rusia yang kala itu masih bernama Uni Soviet. Meski sejarah hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia baru resmi dimulai pada 1950, kemesraan kedua negara itu sebenarnya telah terjalin sejak masa awal kemerdekaan. Kedekatan ideologi antara Uni Soviet dan para pemimpin gerakan kemerdekaan Indonesia, terutama Soekarno dan Tan Malaka, melatar belakangi hubungan harmonis kedua negara pada masa itu. Uni Soviet juga menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan pada 1945, Uni Soviet telah berkali-kali mengangkat masalah kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia untuk diperjuangkan. Uni Soviet selalu mengecam kolonialisme Belanda serta mendukung Indonesia untuk menjadi negara merdeka dan berdaulat. Bukan hanya itu, Uni Soviet juga menjadi negara yang dengan tegas menuntut dihentikannya agresi militer Belanda ke Indonesia. Kecaman Uni Soviet terhadap agresi militer Belanda disuarakan oleh delegasi mereka, Dmitry Manuisky, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB di London pada tanggal 21 Januari tahun 1946. Dia menuntut Dewan Keamanan PBB yang baru dibentuk, untuk mengambil langkah tegas menghentikan agresi militer Belanda ke Indonesia. Dukungan Uni Soviet untuk kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia juga mereka suarakan saat mengikuti beberapa forum internasional, seperti Konferensi Asia di Delhi pada 1949 serta Pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB tahun 1947 sampai tahun 1948. Hal itu diketahui menjadi latar belakang kedekatan Indonesia dengan Uni Soviet pada masa awal kemerdekaan. Bahkan, tokoh-tokoh pemimpin bangsa, seperti Ali Sastro Amijoyo, Irjuanda, Sartono, Wilopo, dan Adam Malik, secara terang-terangan menyampaikan rasa terima kasih kepada Uni Soviet dalam pidato-pidato mereka. Kedekatan dengan Uni Soviet pun diakui oleh L.N. Palar, diplomat Indonesia yang menjabat wakil tanah air di PBB pada masa itu. Dia menyatakan, Indonesia dan Uni Soviet telah menjalin hubungan tidak resmi pada masa itu. Meski telah lama menjalin kedekatan, hubungan diplomatik Indonesia dan Uni Soviet baru resmi diupayakan oleh Presiden Soekarno pada 1946. Dalam rapat Kabinet Republik Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 1 Mei tahun 1946, Soekarno menyatakan, pemerintah siap menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Uni Soviet. Indonesia dan Uni Soviet pun siap mendirikan perwakilan masing-masing negara di Jakarta dan Moskow. Presiden Soekarno kemudian memberi mandat kepada diplomat Indonesia untuk Ceko di Praha, Suprino, untuk mewakili RI dalam perundingan hubungan diplomatik dengan Uni Soviet dan negara-negara lain di Eropa Timur. Duta Besar Uni Soviet untuk Ceko pada masa itu, M. Silin, pun sepakat memulai hubungan diplomatik dengan Indonesia pada tingkat konsuler dengan persetujuan yang ditandangani Menteri Luar Negeri RI saat itu, Haji Agus Salim. Namun, kesepakatan hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia itu akhirnya batal karena gejolak politik yang terjadi di tanah air,
seperti peristiwa Madiun dan agresi militer Belanda II yang berlangsung pada 1948. Pada 1950, hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia kembali diupayakan. Upaya itu dimulai dengan surat dari Menteri Luar Negeri Uni Soviet, Afi Sinki, kepada Menteri Luar Negeri RI Muhammad Hatta. Dalam surat itu, Uni Soviet menegaskan, mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia dan menyatakan keinginan menjalin hubungan diplomatik. Surat itu pun mendapatkan respons positif dari pemerintah Indonesia yang kemudian mengirimkan delegasinya, N. Palar, ke Moskow, untuk melakukan perundingan lebih lanjut. Hasil perundingan Indonesia dan Uni Soviet itu lantas melahirkan keputusan Soekarno untuk membuka kedutaan besar Indonesia di Moskow. Menteri Luar Negeri RI, Sunarjo, kemudian kembali menegaskan keputusan Indonesia untuk membuka kedutaan besar di Moskow dalam sidang Majelis Umum PBB ke-8 pada September tahun 1953. Pada tanggal 17 Desember tahun 1953, Menteri Luar Negeri Uni Soviet, Afi Sinski, menyambut positif keinginan Indonesia. Uni Soviet pun sepakat menerima duta besar Indonesia di Moskow dan berencana membuka kedutaan besar mereka di Jakarta. Uni Soviet menerima Dr. Subandrio sebagai duta besar Indonesia yang pertama di Moskow pada tanggal 21 Januari tahun 1954. Sejarah hubungan diplomatik Indonesia dan Uni Soviet pun terus bergulir hingga terjalin kemesraan pada periode tahun 1956 sampai tahun 1962 yang ditandai dengan kunjungan kedua kepala negara. Dalam periode hubungan harmonis Indonesia-Uni Soviet itu, Presiden Soekarno tercatat 4 kali berkunjung ke Moskow, yakni pada 1956, 1959, 1961, dan 1964. Sementara itu, Ketua Presidium Uni Soviet tertinggi, K.Y. Voroshilov, mengunjungi Indonesia pada 1957. Kunjungan kenegaraan Uni Soviet ke Indonesia kemudian diteruskan oleh Perdana Menteri Nikita Khrushchev yang tiba di Jakarta pada 1960. Kemesraan Indonesia-Uni Soviet juga ditandai dengan meningkatnya kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, kemanusiaan, dan pertahanan antara kedua negara. Dalam hubungan harmonis itu, Uni Soviet tercatat mengalirkan bantuan dana untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur di Indonesia, seperti Rumah Sakit Persahabatan, Hotel Indonesia, Stadion Gelora Bung Karno, serta beberapa jalan, jembatan, pabrik baja, lapangan terbang, dan berbagai fasilitas lain di daerah. Uni Soviet pun turut serta dalam upaya militer pembebasan Irian Barat dengan memasok peralatan militer ke Indonesia. Hubungan Indonesia dan Uni Soviet mulai merenggang pada pertengahan 1960-an seiring dengan meletusnya peristiwa gerakan tanggal 30 September, G30 SPKI, pada 1965. Gerakan tanggal 30 September yang dituding didalangi oleh Partai Komunis Indonesia turut berimbas kepada hubungan diplomatik Indonesia dengan Uni Soviet yang merupakan negara berhaluan komunis. Beralihnya kekuasaan dari Orde Lama Soekarno ke Orde Baru yang dipimpin Soeharto pun membuat hubungan Indonesia dan Uni Soviet yang tadinya mesra menjadi membeku. Akan tetapi, terdapat beragam upaya untuk mendekatkan hubungan kedua negara. Pada bulan Juli tahun 1986, ketika berpidato di Vladivostok, pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev menyebut Indonesia salah satu di antara negara-negara di mana Uni Soviet siap memperluas hubungan. Terobosan untuk mendekatkan kembali hubungan kedua negara ditandai dengan kunjungan Presiden Soeharto ke Moskow pada 7–12 September tahun 1989. Dalam kunjungan tersebut ditandatangani pernyataan mengenai dasar-dasar hubungan persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dengan Uni Soviet. Perubahan geopolitik di dunia internasional awal tahun 1990-an yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet berdampak pula pada arah hubungan Indonesia dan Rusia. Uni Soviet dibentuk pada tanggal 30 Desember tahun 1922 dan dinyatakan bubar pada tanggal 25 Desember tahun 1991. Pada tanggal 28 Desember tahun 1991 melalui Surat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ali Alatas, yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri Rusia, Andrei Vekozirev, pemerintah Indonesia mengakui secara resmi Federasi Rusia sebagai pengganti sah, legal suksesor Uni Soviet. Indonesia dan Rusia terus berupaya meningkatkan hubungan dan kerjasama. Pada awal abad ke-21 hubungan dan kerjasama Indonesia dengan Rusia memasuki babak baru. Hal ini ditandai dengan saling kunjung atau pertemuan pemimpin kedua negara dan para pejabat tinggi pemerintahan, serta saling dukung di forum internasional.
Sebelumnya telah ditandatangani deklarasi kerangka kerjasama hubungan persahabatan dan kemitraan antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia dalam abad ke-21 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Vladimir Putin di Moskow pada tanggal 21 April tahun 2003. Indonesia dan Rusia memiliki banyak posisi yang sama dalam menyikapi isu-isu internasional dan regional, termasuk tantangan global. Kedua negara memiliki banyak potensi dan peluang kerjasama di berbagai bidang, baik ekonomi, perdagangan, investasi, energi, pariwisata, iptek, pendidikan, sosial budaya, keamanan dan militer. Rusia sebagai pasar potensial bagi produk Indonesia, seperti minyak sawit, produk ikan, kopi, garmen, sedangkan Rusia menawarkan gandum dan produk-produk berteknologi tinggi kepada Indonesia. Kerjasama ini dapat saling melengkapi satu sama lainnya. Lalu pada era kepresidenan Jokowi, hubungan Indonesia dan Rusia semakin erat. Seperti kita ketahui pada tanggal 30 Juli tahun 2022, Jokowi berkunjung ke Rusia dalam misi perdamaian. Bahkan yang paling anyar pernyataan Putin yang siap membantu Indonesia jika ada yang mengganggu kedaulatan Indonesia. Membuktikan bahwa Indonesia sangat penting di mata Rusia. Seperti itulah hubungan Indonesia dan Rusia dari era Soekarno sampai Jokowi. Semoga hubungan Indonesia dan Rusia selalu membaik ya guys. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, Bravo Indonesia.